guys. Dika. Kita udah mau gerak nih guys. Gerak kemana kita? Brastagi. Ya, ke Brastagi orang ini ngajak guys. Tunggu apa selanjutnya ya guys. Iya, jadi orang ini ngajak ke Brastagi guys. Kawan-kawan temen lah, kombonya si Dika kan ngajak ke Brastagi. Oke, kita gaskan aja. Karena kita tim hore-hore ya kan. Gerak pun sendiri, jadi nggak ada larangan, kita bebas guys. Oke, kita ikutin aja orang ini maunya kemana. Ya lagi prepare nih. Ke Brastagi. Kalau dari sini nggak jauh sih ke Brastagi. Ini masih di Bukit Indah Resort Bir. Mengapa tengok tuh guys, ada gunung lebih tinggi dari Bir tuh ya, cantik juga lokasinya itu. Cuman mungkin belum dibuka wisata itu, mungkin belum, kayaknya belum ada jalan naik ke atas sih. Widih, aduh mama, ya ada cewek baju hitam. Senyumnya guys. Yuk kita cabut yuk. Oh, ternyata ada anjay-anjaynya. Ada kendaannya guys. Oke, kita lanjut. Ini mau ngomong palang pintunya, ramai nih orang ini guys. Baru sampai ya kan, baru sampai. Diajak makan sama orang Sidika, langsung makan kan, foto-foto bentar, cabut lagi. Demi hobi, nggak usah lama-lama, kita gaskan aja. Diajak cabut, kita cabut. Malah orang itu pun harus sampai juga. Orang itu pergi lebih pagi dari aku kan. Orang itu pergi kalau nggak salah jam berapa tadi katanya ya? Jam 7. Nah, sedangkan aku jam 8, jam 8 atau jam 9 gitu. Ini jalannya kayak gini lah guys. Geronjel-geronjel. Ini si Diki, dia naik Beat Adventure. Tengok tuh setelan tinggi. Jadi dia, ampun katanya, ampun. Dia kemarin tuh naik kereta tiger, cuman kereta tigernya udah dijual. Oke, aku naik kereta kayak gini ya kan, ngoleng-ngoleng, apalagi dia lantang ngoleng enggak itu. Nah jadi ini tadi kita misah sama teman-temannya si Dika guys. Tadi rembukan, rupanya orang teman-temannya si Dika jadi ke Brastagi, sedangkan kaminya arah ke Sipolha, biar supaya lebih dekat pulang ke tebing. Kalau teman-teman Sidika kan orang Perbaungan, jadi lebih dekat orang itu ke Brastagi, sedangkan kaminya ke Sepulahanya. Ya kayak kalau gitu kita prepare dulu. Tadi baru minum kopi kan, kita lanjut lagi. Oke, kita nutup jalan aja di sini. Kita suruh duluan dulu si apa ini, Ipong. Kita gaskyun. Kita mau ke Sipolha. Kayaknya sih Sipolha sih. Ini lagi jalannya guys. Belok, tapi tenang guys, nggak separah jalan Tarutung beloknya. Kalau jalan Tarutung kan kita sampai mual kan. Ini enggak, masih enak lah tekong-tekongannya buat cornering. Cuman cornering enak lagi di Tarutung memang. Nah di sini banyak tempat wisata, tengok tuh, rame kan tempat wisata kan. Sebenarnya tempat-tempat buat foto-foto, buat ngopi gitu. Tempat wisata nanti ada di depannya lagi. Karena lokasinya di pinggiran danau guys, jadi banyak bangun-bangun kayak gitu. Nah untuk yang lintas jalur sini, hati-hati ya, ini daerah rawan longsor, apalagi kalau pas keadaan hujan. Jadi usahakan lebih berhati-hati. Tengok tuh ada tulisannya kan, rawan longsor. Jadi kegiatan ini gitulah guys, lawan longsor. Takutnya putus untuk jalan kan, karena waktu itu yang di titik kembar kayak gitu, gak bisa dilaluin udah longsor.
Jati Kembar tuh di depan ya guys ya, dia mau arah ke Perapat. Jadi kapten route-nya yang mimpin masih si Diki. Yang kedua tuh si Dika, baru Dwika. Diki sama Dika itu abang adik. Ya om, banyak orang touring guys. Ini om-omnya lagi hati-hati di jalan om, tetap safety riding. Enak buat cornering sebenarnya nih guys, kalau gasnya agak naik sedikit, cuman karena mereka bawa cewek jadi ya santai guys. Wah, apa maksud abang itu tadi? Suruh minggir apa? Nada dia karena nampak kamera. Tahu lah. Nah jadi ini atas nih si Marja Runjung guys. Ini si Marja Runjung lama itu, belok kanan tuh. Ini si Marja Runjung lama yang pertama kalinya. Nah inilah dulu pertama kalinya waktu belum ada pembangunan yang lain. Dulu kami waktu 2017 atau 2016 kesini masih alam nih, belum ada pembangunan. Nah itu di atas tuh belum ada pembangunan kayak menara-menara buat foto-fotonya gitu. Sekarang ada pembangunan malah kebersihannya kurang, sayangnya itu sih. Nah itu pinggir-pinggirnya dia Danau Toba, jadi banyak spot-spot foto kayak gitu, foto kan, love you kan, love you. Nah ini kita maju terus, nah tuh, aduh nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Pemandangannya guys, ya wis susah mau berkata-kata guys kalau udah jalan kayak gini nih, saking bahagianya ya kan. Nah di sini nih aku nggak tahu nih, ini ada bangunan baru nih, ini waktu tahun baru kemarin aja belum ada ini. Apa itu, kafe pinus mungkin ya, dulu itu belum ada itu, baru itu ya. Jadi kita maju terus, si Polha nggak jauh lagi kok, paling sejam. Nah ini jadi banyak ini tanda jalan, liku-liku kan jalannya kan. Nah ini banyak orang-orang foto-foto. Ada bapak tentaranya guys, bapak tentaranya hobi touring tuh, foto-foto dia di situ. Ramah bapaknya, lambain tangan, semangat terus pak demi hobi. Wih tengok tuh guys, cakepnya. Mungkin untuk di kamera mungkin kurang begitu nampak view-nya ya kan, tapi kalau aslinya jangan ditanya guys. Ini banyak spot-spot foto nih tuh, lopi lagi. Kita masih terus maju terus. Nah ini dia bis Bukit Indah Simarja Runjung, ini dia yang baru guys. Jadi yang baru lebih banyak pembangunan sih di atas itu, cuman aku belum pernah naik. Cuman pernah sampai parkirannya aja, aku balik lagi kemarin tuh kan, karena aku kayaknya lebih suka yang malam-malam kali gitu kan waktu itu, karena nyasar sih belok ke situ. Ini yang bis yang baru, udah turun lagi nyari bis yang lama. Nah jadi di depan ini ada simpang, yang ke kanan ke Tiga Ras, ke kiri dia ke Kebun Teh. Cuman bukan Kebun Teh Sidamanik, Kebun Teh yang tembusannya ke Raya. Itu kan nanti ke Tiga Ras ya. Kalau mau lihat Tugu Momen Kapal Sinar Bangun di bawah situ tadi, belok kanan Tiga Ras tuh ya. Ini kita masih maju terus. Nah ini udah nggak jauh lah. Nah ini ada simpang guys. Jadi ini kayaknya bingung nih. Bingung simpang itu bukan si Polhanya. Jadi udah si kawan udah ngasih tanda klakson kan untuk ke si Dikanya, karena Dikanya yang mimpin sekarang. Mas Dika yang berhenti, forum dulu. Kita ngikut orang ini, kemana orang ini maunya. Kalau belok kita belok, lurus kita lurus.
Selagi masih ada minyak kan masih aman tuh guys, kita gaskan aja. Biarin aja orang itu forum dulu ya kan, di kurs kelurahan tulisannya itu. Jaga jarak. Kemana sih Polhang nggak? Hah? Kemana? Oh, ternyata si Ade buka map rupanya. Terus ternyata nggak jauh lagi nya. Setahu sih daerah dekat-dekat sini. Cuman ya kita ikutin aja, kita gaskan aja. Jalannya guys. Enaknya lah jalannya. Ada banyak yang gini lah, tempel-tempelan. Nah jadi di kamera aku ini kalau misalnya ada yang nanya, bang kok nggak cembung ya kameranya ya, jadi ya memang action camku ini aku setting gyronya aku aktifin, walaupun wide angle-nya dia 170 derajat tapi gyronya aku aktifin, makanya nge-crop dia. Fungsi dari gyro itu untuk menstabilkan video. Kalau gyro yang nggak aku aktifin, tiba dapat jalan geronjel, dia gerakannya parah kali deh goyangannya. Jadi kan jalur yang kita jalanin nggak semuanya jalannya mulus, ada juga jalan-jalan geronjel gitu kan. Jadi itulah fungsinya gyro. Jadi view-nya ya cuma nampak segini nih, tapi ya masih tetap aman kok, masih dalam batas wajar. Yang penting berkarya, jangan jadi pemalas. Nah ini dia simpang masuk Sepolhanya. Kita belok ke kanan. Itu ada abang-abang yang apa ya, abang-abang cinta alam apa ya, estafet ya. Aku salut sama abang-abang pencinta alam kayak gitu kan. Orang itu numpang mobil gitu untuk capai ke suatu tujuan. Ini nggak sengaja laguku hidup sendiri musik di HP ku itu, karena aku pakai handset. Jadi ini jalan masuk ke Sepolhanya sempit jalan lagi, mungkin kalau ada mobil pas satu mobil mungkin. Jadi tengok tuh guys, pemandangannya enaknya lah. Masuk terus kecil jalannya kan, kayak kita masih nebas alam kali gitu. Jadi abang-abang di Sumut ini masih banyak yang tentang kayak alam-alam kali gitu. Ini contohnya. Alam kali kan. Nih fungsinya gyro itu ini bang, kak, buat jalan-jalan kayak gini nih. Nah itu jalan geronjal kan, nah itu. Jadi dia supaya gerakannya nggak terlalu parah, makanya aku aktifin gyronya. Ya mungkin kalau jalan lintas misalnya contoh Medan Aceh gitu mungkin nggak diaktifin gyro, nggak apa-apa ya kan, nggak ngeronjal. Tapi untuk ke lokasi-lokasi kayak gini, tempat wisata gini ya pasti aku aktifin gyronya supaya inilah, biar hasilnya bagus. Tengok guys, lalangnya tinggi-tinggi kan. Wow, tinggi kali lalangnya, kayak nggak terjamah orang. Tuh jalannya. Tapi karena kereta kami Dakar ya kan, setelan tinggi adventure, ya kami gaskan aja, maju tak gentar. Kita maju terus, seharusnya sih nggak jauh lagi dari simpang masuknya. Masih meliku-liku jalannya guys. Ya abang-abang ya, yang belum pernah kesini ya kayak ginilah jalannya. Banyak juga orang dari dalam. Jalannya lobang lagi. Aduh. Tapi ada rumah kok guys di dalam, jadi jangan takut. Ini rumah kan. Ada mobil juga. Oke, ada mobil masuk. Kalau ada posisi nama kereta gimana itu?
Wih, lubangnya dalam kali ini guys. Cerit. Wih, mak yang masuk ban belakangnya. Nice sekali guys jalannya guys. Nah, jalannya kayak gini lah bang. Kalau yang searching YouTube cuman untuk nyari jalan, nyari tahu tentang jalan, ya kayak gini jalannya. Yang setelan Jalan masuk ke Sivolha. ya bisa dibilang kayak standar gitu. Kalau yang hobi-hobi cinta alam pasti digaskan kok, cuman jalan kayak gini aja kok ya kan. Gak mungkin nggak, namanya hobi. Yang penting hati senang. Jadi kita ngelewati hutan-hutan, nembus hutan-hutan. Jalannya dulu udah pernah dibangun, cuman ya kayak gitu, rusak. Mungkin karena mobil-mobil itu ya. Oh nih, waduh, enaknya lah jalannya. Geronjol. Waduh. Ini kebun-kebun apa ya? Kebun kopi apa ya? Ada di simpangnya ada Kayak ada pohon kopi tadi ya. tulisan kawasan Sibolga. Sibolga. Waduh. Nampak kan gerak-gerakannya kan. Nah, kalau gironya nggak aku aktifin, wah lebih parah lagi nih. Untung ini masih bisa dibilang stabil hasilnya. Jadi kenapa aku touring sukanya sendiri kan tempat wisata ya kayak gini guys, karena supaya ngejaga unit juga sih. Kalau kadang dapat tanjakan yang tinggi kali kan, jadi aku lebih suka kadang sendiri di kereta. Ini jalannya beton nih, cuman udah hancur juga. Wih, pemandangan itu guys, pokoknya mantap lah. Untuk cantik enggaknya tergantung kita cara menikmatinya gimana ya. Kalau kita bisa bersyukur, pasti kita nikmati kok setiap perjalanan itu. Walaupun jalannya kayak gini, yang penting kita syukuri. Sampai kebas tangan guys. Nah, jadi di sini udah banyak-banyak bangunan rumah ini, batu-batu nih. Ya mungkin karena jalannya hancur tuh karena ngangkat apa orang ini, bahan-bahan orang ini, mungkin batu-batu dari atas. Tuh air, kalau air melimpah insya Allah disumut nih guys. Sama tuh terbuang-buang gitu kan, jernih lagi. Nah, jadi di sini ada simpang 3. Yang ke kanan jalannya mulus. Wih, ada angkot guys. Yang kanan jalannya mulus, yang ke kiri jalannya ya nampak sendiri lah ya kan. Jadi nih forum lagi, rembukan lagi. Bingung juga mereka kemana. Ya biar aja mereka duluan ya kan. Ternyata terus kita lewati jalur yang kiri nih. Bener sana? Bener kan? Maju terus pantang mundur guys. Si Dika nanya lagi itu untuk memastikan benar nggak ya. Oh ternyata benar. Thank you bang. Maju terus. Ternyata kita ini simpang 3 lagi ya. Kita belok kanan ya. Kita turun ke bawah. Kalau ke atas nggak tahu entah kemana, nggak pernah kesini soalnya kan. Jadi kita turun ke bawah jalannya guys. Aduh. Untuk yang mangkoknya kena diketati dulu lah atau diganti dulu. Jalannya enaknya lah. Aduh, ini kampung-kampung. Buat pacaran enak nih kayaknya. Astagfirullahaladzim. Kayak kita maju terus. Oh, itu di atas kuburan ya. Nah, jadi kita ini udah sampai guys parkiran ya guys. Kayak nggak asik nggak eranya. Kayak udah pernah kemari aku guys. Tapi padahal baru kali ini aku kemari. Ya aku ingat
Aku pernah mimpi kayaknya di daerah sini. Di parkiran ini aku ingat ya parkirannya ya. Tapi ya masa mimpi ke dulu yang sampai daripada akunya. Apa ya, apa bisa gitu ya? Nggak tahu lah. Kita parkirkan dulu guys, di mana enaknya. Si Dwika di atas, kita di bawah aja. Kita parkirkan dulu. Untuk pembangunan masih kurang sih jalannya ini ya kan. Coba kalau dibagusin lagi, wah mungkin lebih banyak yang datang. Oke, kita parkirkan dulu. Wow, ada si Gugup. Tapi jinak Gugupnya, nggak mau jenggong dia. Di mana? Ini kami tadi baru dari bawah kan. Ini mau naik ke atas. Di bawah tadi pinggir danau. Kalau di atas ini bukitnya. Jadi ini bukitnya naik ke atas ini cukup terjal nih guys. Mungkin di kamera nggak nampak begitu terjalnya ya. Tapi aslinya, semangat toh. semangat. Yuk, come on. Mau kamera aku sendiri pun bingung nih. Ya, 1, 2. Yuk, semangat. Kalian mau nengok guys. Kayak mana terjalnya? Wih, angin ya. Panjat dulu nih ya. Kalian denger nggak suara anginnya itu? Wih, tengok ke bawah. Aduh. Wah, kayak gitu guys. Hampir berapa derajat? derajat ya, lurus gitu. Wih, anginnya. Jadi di sini anginnya Guys, super. kencang kali anginnya guys. Nging sampai bunyi kayak gitu. Antara angin sama daun pohon apa ya? Pinus atau pohon apa itu tadi ya? Jadi dia sampai bunyi nging gitu suara anginnya. Jadi kita naik dulu ke atas. Berhembus kencang. Wah, kayak gini guys. Si Pulha punya cerita. Masih alam kali kan. Kebakar ya? Nah, jadi di sana ada bukit. Bekasnya kebakaran tuh guys. Nggak tahu entah karena apa kan, entah karena panas kan, atau karena ada orang. Tapi kayak mungkin orang mana yang mau ke situ kan. Nggak mungkin kalau nggak tahu juga kalau pemuda-pemuda sekitar kan. Jadi kita diajak foto sama si Dika. Si Dika apa si Dika ini? Diajak foto dulu, selfie, vlog lagi. Jadi rambut aku ini masih gondrong guys. Waduh, gondrong. Memang sengaja aku panjangin kemarin tuh kan, mau diikat belakang. Jadi sengaja aku gondrongin guys biar nampak gembel. Bukan biar nampak sih, memang gembel sebenarnya. Tuh kan nampak gembelnya. Oke ya, thanks for watching.